Terdapat banyak penginapan dan bar di kota Yonghua, jadi mereka menemukan bar tanpa banyak usaha, meminta 2 kamar, tinggal di sana, menyelesaikan masalah tempat tinggal, dan kemudian mempertimbangkan masalah lainnya. Saat ini, Wu Chen dan Yue Qingzu sedang makan. Kekuatan mereka mencapai level mereka. Tidak masalah jika mereka tidak makan. Namun, mereka masih terbiasa makan 3 kali sehari, seperti orang biasa. Ini bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk banyak orang lainnya. Yue Qingzu, aku sudah memikirkannya dengan saksama sebelumnya. Bagaimana cara menyembuhkan luka kita? Aku sudah menemukan caranya. Setelah selesai makan nanti, kita akan minum obat. Dengan begitu, kita akan segera pulih. Wu Chen berkata dengan suara yang dalam. Masalah akomodasi telah terpecahkan, dan yang harus diselesaikan selanjutnya adalah masalah luka mereka. Ya, itu luar biasa. Semoga saja, Yue Qingzu juga sangat senang. Dengan Wu Chen di sekitar, dia tidak perlu memikirkan masalah ini. Baiklah, ini seharusnya semua ramuan yang kamu butuhkan. Sejauh pengetahuannya, kota Yonghua terkenal di antara banyak kota di Zhongzhou, cukup untuk masuk dalam peringkat 10 besar. Jika kota seperti itu tidak dapat menemukan semua ramuan yang dibutuhkannya, maka dia benar-benar tidak tahu di mana menemukannya. Selain itu, sudah waktunya baginya untuk mempersiapkan latihannya, seperti tingkat kelima dari Huoyu Jue, tingkat keenam dari tubuh emas abadi Jue, dan terobosannya sendiri ke lingkungan seperti naga. Semua ini dapat dipersiapkan agar tidak terkejut di masa mendatang. Di restoran ini, ada banyak orang yang makan di sini. Ketika mereka makan, mereka juga mengobrol tentang sesuatu. Saat ini, ada meja orang-orang yang berbicara, yang menarik perhatian Wu Chen. Sekarang, semakin banyak orang muda yang kuat datang ke kota Yonghua. Tampaknya konferensi buku dan pedang ini pasti sangat meriah. Itu sudah pasti. Jangan pikirkan itu. Konferensi buku dan pedang ini diselenggarakan oleh 9 putri dari Kekaisaran Naga Hitam. 9 putri dari Kekaisaran Naga Hitam bukanlah orang biasa. Mereka juga wanita cantik yang tak tertandingi di seluruh wilayah Zhongzhou. Mereka terkenal di seluruh dunia. Itu juga benar. 9 putri, yang secantik para dewa, adalah salah satu wanita tercantik di Zhongzhou. Konferensi buku pedang ini diadakan olehnya, yang tentu saja mengejutkan seluruh dunia. Semua talenta dan bakat muda dari seluruh dunia akan berbondong-bondong ke sini. Mereka akan datang baik untuk konferensi buku pedang itu sendiri atau untuk 9 putri itu sendiri. Sekarang, meskipun masih ada 1 bulan lagi sebelum konferensi buku dan pedang, ada banyak orang kuat yang datang ke kota Yonghua. Orang-orang itu bukan orang-orang yang menganggur, kekuatan mereka sangat mengerikan dan di luar imajinasi. Konferensi buku dan pedang. Wu Chen sangat tertarik. Kedengarannya mirip dengan konferensi pertukaran negeri dongeng di Suanyu Timur. Orang-orang yang muncul sekarang tidak dapat dianggap sebagai kelompok teratas. Mereka yang berada di puncak di Zhongzhou hampir menjadi yang teratas di Hualong. Kita dapat mengatakannya sepenuhnya. Jika kita tidak menerobos Hualong, kita tidak akan pernah ingin menjadi yang teratas di Zhongzhou. Itu wajar, tetapi sejauh yang saya tahu, orang-orang kuat tingkat atas itu mungkin tidak akan datang ke konferensi pedang buku ini. Jika mereka tidak datang, konferensi pedang buku ini akan jauh lebih rendah. Namun, mereka memiliki alasan sendiri untuk tidak datang. Mereka telah melangkah ke jajaran teratas. Mereka bangga dengan semua hal. Orang lain, bahkan jenius dan kejahatan, tidak ada di mata mereka. Tidak mungkin. Mereka sangat tinggi sehingga hanya sedikit orang yang bisa mencapai mereka. Siapa yang kuat di Hualong? Wu Chen tahu bahwa ada banyak orang muda yang kuat di Zhongzhou, semuanya kuat. Di antara mereka, kelompok teratas adalah orang-orang yang telah menerobos ranah Hualong. Orang-orang itu adalah bintang-bintang teratas, yang menikmati semua rasa hormat dan disembah oleh banyak orang. Tiba-tiba, Wu Chenseng memiliki dorongan untuk bertemu dengan orang-orang super kuat ini sebentar dan melihat betapa kuat dan hebatnya mereka. Namun, prasyarat untuk semua ini adalah bahwa ia pulih dari cedera dan kekuatannya. Jika cederanya tidak baik dan kekuatannya tidak kembali ke puncak, maka ia akan menantang orang-orang ini, yang hanya untuk menemukan kematiannya sendiri. Kali ini, masalah terbesar dari cedera bambu Yue Xing adalah bahwa ia menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual.
Untuk mentransmisikan Wu Chen dengan aman dari komunitas Tai, Bambu Yuexing hampir mengerahkan seluruh upayanya, melukai vitalitasnya. Adapun Wu Chen, ia mengalami serangkaian pertempuran sengit, dan membawa api Lingbao dari Tianji untuk meninggalkan jam. Cederanya sangat serius. Ia hampir mati dan jatuh ke satu pintu sepenuhnya. Dalam beberapa hari berikutnya, keduanya jarang meninggalkan restoran dan terus memulihkan diri. Mereka tidak terlalu peduli dengan hal-hal di luar. Semua hal menunggu mereka pulih dari cedera dan memulihkan kekuatan mereka sepenuhnya. Butuh beberapa hari bagi mereka untuk pulih dari luka-luka dan memulihkan kekuatan mereka. Kemudian mereka keluar dari bar dan berjalan-jalan. Gedung Jiangyue, salah satu gedung terkenal di kota Yonghua, memiliki sejarah yang sangat panjang dan warisan budaya yang kaya. Mereka datang ke paviliun ini dan meminta meja dan teko teh di lantai 2. Mereka duduk di sana dan memperhatikan pemandangan di sekitar mereka. Konon teh di gedung Jiangyue sangat enak, layak untuk dicicipi. Sini, Wu Chen, saya ingin bersulang untukmu. Yue Qingzu mengangkat cangkir teh dan berkata kepada Wu Chen bahwa akhir-akhir ini, untuk menyembuhkannya, Wu Chen juga telah menghabiskan banyak energi, yang membuatnya sangat berterima kasih. Silakan. Wu Chen mengambil cangkir dan menaruhnya di mulutnya. Dia menyesapnya. Tiba-tiba, aliran air musim semi yang jernih mengalir melalui tenggorokannya, langsung ke dalam perutnya, penuh dengan kesegaran dan aroma, membuat orang merasa sangat nyaman. Teh yang enak. Wu Chen tertawa dan memuji. Dia juga orang yang mengerti teh. Secara alami, dia dapat merasakan rasa teh yang enak, yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Yue Qingzu juga sama. Dia lebih tahu tentang teh daripada Wu Chen, karena ada beberapa teh terkenal di tanah suci Tianshuan mereka. Teh-teh itu tidak hanya untuk tanah suci Tianshuan mereka, tetapi juga untuk tempat-tempat suci lainnya. Teh-teh itu bahkan dijual ke daerah lain, memenangkan banyak kemuliaan bagi tanah suci Tianshuan mereka. Oleh karena itu, dia secara alami dapat merasakan rasa teh yang enak dan seperti apa rasanya. Itu berkesan. Saat ini, ketika Wu Chen melihat Bambu Yuexing, matanya juga sedikit panas. Bambu Yuexing adalah keindahan unik mereka di Dongsuanyu. Mereka disebut dinding ganda bersama dengan Sunyan. Tidak ada yang tidak tergerak. Dia tidak terkecuali. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kecintaan terhadap keindahan. Kota Yonghua Suanyu bagian barat, salah satu kota terkenal di Zhongzhou, sangat makmur. Sekarang, 9 putri kekaisaran naga hitam memilih tempat konferensi buku dan pedang di kota ini, yang membuat kota Yonghua lebih semarak. Para talenta muda dari semua pihak berkumpul di sini satu persatu, dan kebanyakan dari mereka adalah Qi yang sombong, tidak ada yang akan setuju satu sama lain. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa akan ada perkelahian dan konfrontasi satu sama lain. Oleh karena itu, konferensi buku dan pedang belum diadakan. Persaingan di antara para talenta di berbagai daerah telah diluncurkan secara diam-diam secara pribadi. Bangunan Jiangyue ini adalah salah satu bangunan terkenal di kota Yonghua, yang memiliki reputasi lama dan menarik banyak talenta muda. Secara alami, bangunan ini telah menjadi medan perang utama. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika seseorang ingin menjadi terkenal dalam satu gerakan, itu sangat sederhana. Temukan bangunan terkenal, temukan orang terkenal untuk ditantang, selama mereka dapat mengatasinya, mereka dapat menjadi terkenal dalam satu gerakan sepenuhnya. Tentu saja, situasi ini hanya untuk mereka yang memiliki kemampuan nyata, jika tidak ada kemampuan nyata, untuk menantang mereka yang terkenal kuat secara membabi buta, itu hanya meneriaki orang untuk malu, dan mengalahkan diri sendiri makan kepahitan. Bang! Duel lain berakhir ketika seorang pemuda berpakaian kuning melangkah mundur dan jatuh ke tanah. Haha, orang-orang di Dongsuanyu, apakah mereka begitu baik? Itu memalukan. Orang yang mengalahkan pemuda berpakaian kuning itu melayang di udara. Dia memiliki momentum yang ganas di sekujur tubuhnya. Dia bangga dan menakjubkan. Dia tidak memperhatikan orang-orang di dunia. Secara umum, duel semacam ini tidak akan berakhir sampai titik tercapai, kecuali jika itu adalah semacam dendam dan tidak ada habisnya. Pemuda berpakaian kuning itu bangkit dari tanah dan berkata, Chen Yufan, jangan kira kau bisa meremehkan semua orang di Dongsuanyu jika kau mengalahkanku. Semua pemuda kuat di Dongsuanyu masih dalam perjalanan,
tetapi mereka belum datang. Jika mereka datang, mereka akan menghajar orang-orangmu di Suanyu Barat sampai ke dasar pantat mereka, dan mereka tidak akan berani memprovokasi kita lagi. Haha, sungguh lucu. Apakah ada orang kuat di Dong Suanyu? Chen Yufan tertawa, mengabaikannya. Saat ini, orang lain membicarakannya. Apakah ada pemuda kuat di wilayah Dongsuan? Ada beberapa pemuda kuat. Baru-baru ini, di konferensi pertukaran negeri dongeng yang diadakan di Taimen, Dongsuanyu, ada beberapa yang kuat. Oh, kalau begitu katakan padaku, siapa saja yang kuat di Dongsuanyu? Dugu Wudi dari Taiyi, Lu Junyi dari Tanah Suci Tianxuan, dan Wu Chen dari halaman Beichen semuanya adalah tokoh yang sangat kuat. Bahkan jika mereka datang ke Zhongzhou, mereka dapat dianggap sebagai orang nomor satu. Dugu Wudi dan Lu Junyi, aku pernah mendengar tentang orang-orang ini sebelumnya, tetapi siapa Wu Chen ini? Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Berbicara tentang Wu Chen, itu adalah legenda. Sebelum itu, dapat dikatakan bahwa Wu Chen lahir di tempat yang tidak bernama. Namun, dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini, dia menjadi terkenal dalam satu gerakan, mengalahkan banyak orang kuat dan memenangkan juara konferensi pertukaran negeri dongeng ini. Juara konferensi pertukaran Tanah Suci Xiandao, yang cukup bagus, tetapi aku tidak tahu berapa banyak jin dan berapa banyak liang itu. Konferensi buku dan pedang akan segera diadakan. Jika tidak ada kecelakaan, mereka juga akan datang. Apakah kamu tidak tahu? Begitulah, Zhongzhou, ini adalah posisi paling sentral dari benua Tianwu. Tentu saja, beritanya sangat pintar. Kita akan segera tahu tentang kejadian di wilayah Dongsuan. Haha, kamu benar-benar terkenal kali ini. Yue Qingzu tertawa. Wu Chen menatapnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sama sekali tidak peduli dengan nama palsu. Apakah kamu mengenal naga kuning? Huanglong dan Wu Chen ini sangat aneh. Mereka sama sekali tidak pernah bertemu. Mereka tidak pernah muncul di konferensi pertukaran negeri dongeng. Mereka pasti tidak berpartisipasi dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini. Yue Qingzu melihat ke arah mereka, juga menggelengkan kepalanya, tidak tahu, benar-benar aneh. Oh, karena dia bahkan tidak mengenal Yue Qingzu, dia benar-benar tidak berpartisipasi dalam konferensi pertukaran negeri dongeng. Meskipun nama konferensi pertukaran negeri dongeng tidak terbatas pada kultivasi dan jumlah peserta, ada konvensi di setiap negeri dongeng. Umumnya, orang-orang dengan kultivasi rendah dan kekuatan yang buruk tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi, karena orang-orang ini, yaitu tidak ada gunanya berpartisipasi, tetapi hanya untuk disingkirkan. Huanglong, apakah kamu berbicara tentang orang-orang ini? Kata Chen Yufan. Huanglong mengangguk dengan berat dan berkata, ya, kekuatanku hanya tingkat menengah di antara banyak orang kuat di Dongsuanyu. Ada banyak orang yang lebih kuat dariku. Jadi jangan berpikir bahwa kamu dapat membenci Dongsuanyu kami jika kamu mengalahkanku. Ketika yang benar-benar kuat datang, kalian semua harus berbaring. Haha, apakah kamu hanya rata-rata? Chen Yufan mendengus dingin, jelas tidak percaya. Yang lain juga tertawa, dan mereka tidak mempercayainya. Kultivasi Huanglong adalah 6 elemen Xingjijing. Menurut perkiraan mereka, di antara yang kuat di Dongsuan, itu harus menjadi level teratas. Alasannya adalah karena mereka ingin meningkatkan level keseluruhan Dongsuan dan membentuk pencegah yang kuat bagi yang lain. Karena kamu mengatakan bahwa kekuatanmu hanya dapat dianggap sebagai medium, maka kamu dapat mundur, aku hanya bertarung dengan orang-orang kuat tingkat atas. Chen Yufan berkata dengan ringan. Benarkan, Huanglong sangat marah hingga ia tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya di balik lengan bajunya. Ucapan Chen Yufan jelas merupakan semacam penghinaan terhadapnya. Itu nada bicara yang besar. Pada saat ini, seorang pemuda berdiri dari tempat duduknya di dekat jendela dan berkata, Chen Yufan, aku adalah bintang dari kerajaan Suanyu Timur, dan aku akan mengalahkanmu. Kemudian, Mu Feng datang langsung. Prestasi Mu Feng lebih tinggi dari Chen Yufan, tetapi ia adalah surga ketujuh dari lingkungan ekstrim bintang, dan kekuatannya juga lebih kuat. Aku peduli siapa dirimu. Ketika aku mencapai tangan Chen Yufan, kau hanya punya satu akhir, yaitu kekalahan. Chen Yufan minum banyak dan kekuatannya melonjak. Ia bergegas ke masa lalu dan bertarung dengan Mu Feng. Melihat pertempuran antara Mu Feng dan Chen Yufan,
Huanglong juga otomatis mundur dan duduk di tempat duduknya semula untuk menggunakan kungfu-nya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Wu Chen dan Yue Qingzu menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Mereka tidak punya niat untuk bertarung. Tidak peduli Chen Yufan atau Mu Feng, kekuatan mereka sangat lemah. Mereka tidak menganggapnya serius. Jika mereka menganggapnya serius, mereka akan diganggu. Setelah beberapa ronde pertarungan, Mu Feng akhirnya memenangkan pertarungan dengan 9 bintang berturut-turut. Haha, tanpa diduga, Mu Feng menang. Tampaknya ada orang-orang yang cakap di Dongsuanyu. 1 atau 2 ahli masih dapat ditemukan di area yang luas, tidak peduli seberapa buruknya. Begitulah, Mu Feng, bagus. Huanglong dan yang lainnya dengan senang hati mengatakan bahwa Chen Yufan sangat sombong sehingga dia harus memberinya pelajaran yang mendalam jika dia tidak memperhatikan Dongsuanyu mereka. Pada saat ini, seorang pria keluar dari meja lain, menatap Mu Feng, dan berkata, Mu Feng benar, pahlawanku akan mengalahkanmu. Mu Feng menatapnya, tidak takut, dan berkata langsung, ayolah, jika aku takut pada Mu Feng, aku tidak akan memanggil Mu Feng. Kata-kata itu jatuh, Mu Feng langsung mendesak 9 bintang Lianzu, kekuatan yang kuat, seperti jenderal gelombang kasar, menyapu, tanpa ampun bergegas ke Xiong Jie. Lihat bagaimana aku bisa menghancurkanmu. Xiong Ji mendesak kekuatan dan momentumnya yang kuat, bergegas keluar dari tubuhnya, menekan Mu Feng dengan ganas, dan melancarkan serangan ganas padanya. Melihat pertarungan antara mereka berdua, semua orang sangat gugup, terutama orang-orang di Dongsuanyu dan Xixuanyu. Mu Feng adalah orang dari Sekte Xingji, yang secara alami mewakili Dongsuanyu mereka, sedangkan Xiong Ji adalah orang di Xixuanyu, yang secara alami mewakili Xixuanyu. Elang-elang itu mengembangkan sayapnya. Keterampilan unik Xiong Ji dan kekuatan dahsyat meletus darinya, seperti ombak, menyapu seluruh ruang dengan napas yang kuat, yang sangat mengejutkan. Kekuatan agung, bersiul dan bergerak, membuat ruang di sekitarnya berubah. Roh langit dan bumi melonjak liar. Ledakan dahsyat itu, naik lurus ke atas, mengguncang semua sisi, sangat luas. Pahlawan ini lebih kuat dari Mu Feng. Mu Feng mungkin bukan lawannya. Wu Chen melihat pahlawan ini. Prestasinya sama dengan Mu Feng. Keduanya berada di Xingjijing Qi Hongtian. Namun, napasnya lebih kuat dari Mu Feng, karena prestasinya akan menembus Xingjijing 8 Chongtian. Kekuatannya seharusnya lebih kuat dari Mu Feng. Jika tidak ada kecelakaan dalam pertempuran ini, Mu Feng kemungkinan besar akan kalah. Benar saja, setelah beberapa ronde pertarungan, Mu Feng menunjukkan tanda-tanda tak terkalahkan. 9 bintang dihancurkan oleh Xiong Ji satu demi satu, yang jelas tak terkalahkan. Aku mengaku kalah. Namun, Mu Feng memilih untuk mengaku kalah. Kekuatan Xiong Ji seharusnya lebih tinggi darinya. Jika dia terus bertarung, dia akan memohon bantuan. Karena itu, dia tidak akan bertarung dan mengaku kalah. Apakah kamu sudah menyerah? Xiong Ji tersenyum dingin, tetapi gerakan di tangannya tidak berubah. Kekuatan pendorongnya masih melawan angin. Melihat ini, semua orang terkejut. Secara umum, ketika pihak lain mulai mengakui kekalahan, pemenangnya akan berhenti, karena ini adalah kompetisi dan perbandingan, bukan pertarungan hidup dan mati. Jika tidak perlu berjuang keras, sebaliknya, itu akan menyebabkan ketidakpuasan orang lain. Xiong Jie, apa yang sedang kamu lakukan? Huanglong dan yang lainnya berteriak dengan marah. Tanpa diduga, sang pahlawan mengaku kalah di Mu Feng. Ia masih ingin bertarung. Itu terlalu berlebihan. Di sisi itu, wajah Mu Feng menjadi pucat karena ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa sang pahlawan bahkan akan menyerangnya. Tepat saat kekuatan Xiong Jie hendak menimpanya, tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi, dan sebuah cangkir jatuh dari lantai atas, langsung mengenai serangan Xiong Jie. Kerumunan itu terkejut lagi. Mereka tidak menyangka bahwa dalam kasus ini, seseorang akan mencegat cangkir Xiong Jie yang tampaknya tidak berdaya. Pada saat ini, cangkir itu tampaknya mengumpulkan semua kekuatan Jun. Mereka bergegas turun dan menghentikan kekuatan Xiong Jie. Serangan Xiong Ji berhenti di tempat yang jaraknya kurang dari 1 kaki dari Mu Feng. Ia tidak bergerak maju sedikit pun dan dihentikan. Melihat ini, Mu Feng sangat lega. Baru saja, itu benar-benar terlalu berbahaya. Jika ia terkena kekuatan Xiong Jie, ia akan terluka parah jika ia tidak mati. Siapa yang berani menghalangiku?
Xiongji meraung marah dan melihat ke atas. Gelas itu baru saja keluar dari gedung. Di lantai atas, mata semua orang tertuju pada Wu Chen, karena mereka telah memperhatikan bahwa dia telah membuang gelas itu. Terlebih lagi, melihat ke depannya, gelasnya memang hilang. Yang lain sudah menyerah, tetapi mereka tidak mau menyerah. Apakah ini cara orang-orangmu di Xuanyu Barat? Wajah orang-orang di Xixuanyu berubah. Wu Chen mengatakan ini tidak hanya kepada Xiong-jie, tetapi juga kepada orang-orang lain di Xixuanyu, yang membuat mereka kehilangan muka. Nak, siapa kamu? Kamu berani mengurusi urusanku. Aku sudah lelah hidup. Suara Xiongji yang marah terdengar keras. Anak laki-laki ini berani melawannya dan menghentikannya. Dia sudah sangat lelah hidup. Wu Chen mengangkat tangannya dan mengguncangnya. Gelas itu berputar dengan cepat. Sebuah kekuatan besar meledak. Itu sangat kuat. Kekuatan Xiongji, di hadapan kekuatan ini, tampak rapuh. Kemudian, di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, itu langsung mengejutkan. Tidak bagus. Wajah Xiongji berubah drastis. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu dahsyat. Ia memanipulasi sebuah cangkir di udara, yang begitu mengerikan. Dua kata tak terucap, segera mundur, ingin menjauh, kekuatan Wu Chen terlalu kuat, ia sama sekali bukan lawan, kecuali mundur, ia tak punya cara lain. Namun, jika ia mau, ia tak bisa, karena Wu Chen tak akan memberinya kesempatan. Ah! Dengan kekuatan yang sangat besar, cangkir itu meledak dan menghantam dadanya dengan keras. Xiongji menjerit, memuntahkan darah, dan tubuhnya terlempar keluar. Ia langsung terbanting ke tanah. Momentum seluruh tubuh melesat turun dalam sekejap. Mata semua orang terbelalak, sungguh luar biasa melihat semua ini. Xiongji adalah orang terkuat dari 7 surga di Xingjijing. Dia akan menerobos keberadaan 8 surga di Xingjijing. Namun, dia langsung diguncang oleh Wu Chen dengan cangkir dan jatuh ke tanah, yang sungguh menakjubkan. Mu Feng juga sangat terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Dia bertarung dengan Xiong-jie dan mengetahui kekuatan pihak lain. Namun, Xiong-jie berada di tangan Wu Chen, tetapi dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Terima kasih atas bantuanmu, saudaraku. Mu Feng menundukkan tangannya dan berkata dengan penuh terima kasih. Tidak, tolong. Wu Chen tidak pernah memperhatikan pahlawan distrik itu. Mu Feng menatap Wu Chen dan merasa aneh. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa dia ingin membantunya. Bolehkah aku tahu namamu, saudaraku? Wu Chen berkata dengan ringan, nama-nama itu tidak relevan. Ingat saja, jangan kehilangan muka kita di Dongsuanyu. Dongsuanyu. Mereka terkejut. Apakah mereka mengatakan bahwa Wu Chen, seperti Mu Feng dan Huang Long, juga berasal dari Dongsuan? Kakak, apakah kamu juga dari Dongsuanyu? Mu Feng terkejut. Wu Chen mengangguk pelan, baiklah. Di lantai 3, dekat jendela, duduk beberapa orang. Jika Wu Chen mendongak, dia akan menemukan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka temui di gerbang kota Yonghua sebelum mereka datang ke kota. Nak, apakah kamu berani turun dan bertarung denganku? Seorang biksu dari kerajaan Bintang Bacongtian berdiri dan menatap Wu Chen. Dia penuh dengan provokasi. Mereka adalah orang-orang dari Xuanyu Barat. Bagaimanapun, mereka tidak boleh dirampok oleh orang-orang dari Xuanyu Timur. Dalam hal ini, bagaimana mereka bisa berdiri di tanah Zhongzhou? Wu Chen tidak menatapnya, tetapi bertanya kepada Yue Qingzu, apakah kamu ingin menunjukkan tanganmu? Aku tidak tertarik, kata Yue Qingzu. Wu Chen tersenyum dan berkata, mari kita tunjukkan tangan kita sehingga kita tidak akan dibenci oleh beberapa orang. Yue Qingzu menatapnya dan tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Setelah dipikir-pikir, karena dia bilang untuk menunjukkan tangannya, itu bukan masalah besar. Melompat ke atas, terbang turun dari lantai atas, melihatnya muncul, mata semua orang cerah, wajah bambu bulan itu cantik, orang-orang seperti itu, tetapi tidak sering. Orang yang cantik, di kota Yonghua ini, diperkirakan hanya 9 putri yang bisa mencapainya. Kapan Dongsuanyu memiliki kecantikan yang tak tertandingi? Bahkan di Zhongzhou, hanya ada beberapa yang bisa menandingi penampilan dan temperamennya. Bintang ekstrim 9 langit berat kuat, napasnya sangat kuat, kekuatannya seharusnya tidak buruk, bagus. Semua mata orang terfokus pada bambu Yuexing,
kecantikan langka seperti bambu Yue Xing, yang menarik perhatian orang kemanapun dia pergi. Apakah kamu juga dari Dong Xuanyu? Pria itu melihat ke atas dan ke bawah ke bulan dan bambu, dan merasa bahwa dia tidak percaya bahwa orang yang begitu cantik dapat lahir di tempat seperti Dong Xuanyu. Yue Qingzu tidak berbicara, dia bahkan tidak bisa melihat seorang biksu yang hanya memiliki 8 aspek Xing Jijing. Jika Wu Chen tidak membiarkannya menunjukkan tangannya, dia tidak akan pernah melakukannya. Melihat Yue Qingzu mengabaikan dirinya sendiri, pria itu menjadi marah dan meraung, "Jangan berpikir bahwa jika kamu lebih tinggi dariku, kamu bisa lancang dan mengalahkanku." Tingkat kultivasi, tentu saja, dapat menentukan kekuatan seseorang, tetapi ini tidak mutlak, karena sebagian besar talenta muda memiliki kemampuan untuk melewati tantangan lintas batas, kuncinya adalah melihat kekuatan terakhir. Gelombang laut, Kongres Rakyat minum, memegang tinjunya dan meniupnya. Ketika tinju itu keluar, kekuatan yang kuat tiba-tiba pecah, menyapu seperti ombak, dan menyerang bambu bulan. Wajah Yue Qingzu tetap sama, melihat lawan menyerang, dia memegang Jue dengan kedua tangan. Kekuatan besar keluar dari tubuhnya dan melesat ke atas. Sungguh napas yang kuat. Melihat aroma bambu Yue Xing, semua orang terkejut. Awalnya, mereka merasa bahwa aroma bambu Yue Xing sangat kuat, dan kekuatannya seharusnya tidak terlalu buruk. Sekarang, tampaknya memang begitu. Di lantai 3, mata Liu Junyang juga menjadi cerah. Awalnya, dia melihat bambu Yue Xing pada pandangan pertama, tetapi hanya melihat wajahnya, tetapi dia tidak mau. Di balik wajah itu, ada kekuatan yang begitu kuat. Bagus, bagus. Liu Junyang juga sering mengangguk, memuji bulan dan bambu. Wanita cantik dan kuat seperti itu bahkan lebih langka, yang merupakan impian semua orang. Jika kita dapat menaklukkan wanita cantik seperti itu, rasa pencapaian itu tidak begitu besar. Laut naik ke bulan. Yue Qingzu tidak sopan. Dia secara langsung mengerahkan kekuatan laut yang naik dan bulan yang cerah. Dalam sekejap mata, bulan yang cerah muncul. Melihat bulan yang cerah ini, orang-orang bahkan terkejut. Di bulan yang cerah ini, ada kekuatan yang kuat. Kekuatan itu bukan berarti 8 orang kuat di lingkungan bintang ekstrim, bahkan 9 orang kuat di lingkungan bintang ekstrim, mereka harus merasakan palpitasi. Aku tidak percaya ada aksi yang begitu kuat di tubuh bambu Yue Xing. Bambu bulan jernih tidak melihat, langsung mendesak bulan terang, tanpa ampun menekan ke bawah, kekuatan bulan terang, tak tertandingi besarnya, mengguncang bumi. Serangan lawan, di bawah serangan kekuatan Ming Yue, sangat rentan terhadap serangan. Itu langsung hancur dan berubah menjadi cahaya, hujan, dan radiasi. Menghancurkan serangan lawan, bulan terus maju, dengan ancaman teror, tanpa ampun berguling ke bawah, lawan ditutupi. Tidak bagus. Wajah pria itu berubah drastis. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa kekuatan bambu Yue Xing begitu kuat? Serangannya, di depan sisi lain, benar-benar tak tertahankan. Dua kata tidak mengatakan, tubuh terkejut, segera kembali, ingin menghindari ujung tajam bambu bulan jernih. Namun, bambu Yue Xing tidak memberinya kesempatan. Bulan menyerang dan pergi dengan kecepatan tinggi. Pria itu berteriak dan langsung terkena. Tubuhnya terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Orang-orang terkejut melihat hasilnya. Mereka terkejut. Tanpa diduga, bintang dengan 8 lingkungan yang kuat begitu dikalahkan sehingga mereka bahkan tidak dapat menangkap gerakan bambu Yue Xing. Bagus. Huang Long dan yang lainnya tertawa. Semakin kuat bambu Yue Xing, semakin baik untuk Dong Xuan. Haha, kupikir wanita ini tidak lain hanyalah penampilan yang cantik. Sekarang tampaknya kekuatannya tidak buruk. Di lantai 3, teman-teman Lu Junyi juga memiliki mata yang cerah. Jika bambu Yue Xing hanya cantik dalam penampilan, mereka mungkin tidak dapat mengaguminya, karena banyak orang dengan penampilan cantik telah pergi ke laut. Di mata mereka, itu hanya sebuah vas, yang tidak dapat digunakan di tempat umum. Namun, selain penampilannya yang unik, kekuatan bambu Yue Xing tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Itu benar-benar luar biasa. Wanita ini, aku menginginkan Liu Junyang. Liu Junyang menatap Yue Qingzu, betapa puasnya dia. Wanita seperti itu bisa layak untuknya. Apakah ini adik perempuan Yue Qingzu? Yue, Mu Feng melengkungkan tangannya dan berspekulasi dengan berani bahwa laut naik ke bulan yang cerah,
keterampilan unik yang pernah didengarnya, adalah kekuatan sihir yang unik, tetapi hanya sedikit orang yang dapat memahaminya. Di antara orang-orang muda, dia hanya mendengar bahwa satu orang yang memahami keterampilan unik ini, yaitu Yue Xingzu, murid terakhir dari guru abadi yang luar biasa dari Tanah Suci Tianshuan. Tepat sekali, mendengar ini, mereka bahkan terkejut. Ternyata itu adalah bambu Yue Xing, salah satu dari keindahan kembar yang tak tertandingi di Dongsuanyu. Tidak heran dia begitu cantik. Bahkan bambu Yue Xing telah datang ke Zhongzhou. Tampaknya para ahli lain dari Dongsuanyu akan terus datang. Mereka telah mendengar nama bambu Yue Xing, tetapi mereka belum pernah melihatku sebelumnya. Sekarang mereka akhirnya melihatku. Mereka juga terkejut. Di sini, di Xixuanyu, wajah semua orang menjadi muram. Mereka tidak menyangka bahwa yang datang adalah Yue Qingzu. Konon wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga kuat. Dia adalah peran yang sangat kuat, yang tidak boleh diremehkan. Yue Qingzu, aku Zhu Ronglai akan menemuimu. Akhirnya, Zhu Rong, seorang pria kuat di Suanyu Barat, bukanlah orang biasa. Di antara orang-orang kuat di Suanyu Barat, Zhu Rong berada di peringkat 100 teratas. Prestasinya adalah 9 surga di wilayah kutub bintang, yang setara dengan yang ada di bulan dan bambu. Tanpa diduga, Zhu Rong melakukannya. Prestasi Zhu Rong, seperti Yue Qingzu, semuanya berada di Jiu Chongtian dari Xingjijing. Kekuatannya sangat bagus. Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Di lantai atas, Wu Chen tersenyum tipis. Kekuatan Yue Qingzu sangat jelas. Dalam konferensi pertukaran Tanah Suci Xiandao baru-baru ini, dia tidak tahu berapa banyak kekuatan teratas dari Xingjijing Jiu Chongtian yang dikalahkan olehnya, peringkat ke-17. Zhu Rong jelas bukan lawannya. Meskipun peringkat tidak menentukan segalanya, karena di tempat yang berbeda, jumlah yang kuat berbeda, dan kekuatan yang sama, di daerah yang berbeda, peringkatnya juga berbeda. Misalnya, Zhu Rong berada di peringkat 100 teratas di domain Xuanhua Barat, tetapi di Zhongzhou ini, mungkin dia bahkan tidak dapat menempati peringkat 1000 teratas. Laut naik ke bulan. Yue Qingzu tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung mendesak bulan terang untuk berguling Zhu Rong tanpa waktu persiapan. Melihat ini, Zhu Rong sangat marah. Wanita ini, jelas tidak memperhatikannya, bahkan langsung kepadanya untuk berguling ke bawah. Tinju 8. Zhu Rong minum, memegang tinjunya dan meledakkannya dengan satu pukulan. Kekuatan supernya, ledakan yang melonjak dan kekuatan yang mengerikan tersapu, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat dan berguncang tanpa henti, yang benar-benar tak tertahankan. Kekuatan tinju yang dahsyat, bergulung-gulung, seperti ombak, lurus ke atas, menyerbu ke bulan terang bambu Yue Xing. Bang! Kekuatan keduanya bertemu di udara, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang mengejutkan. Ombak yang mengerikan menyebar dari tengah, menyapu ke segala arah, dan membuat banyak suara. Hancurkan untukku. Zhu Rong minum, menggenggam tinjunya, kekuatan yang luar biasa, melonjak keluar, meletus, membawa kekuatan yang sangat mengerikan, telah bergegas ke bulan terang tanpa ampun, ingin menghancurkannya. Namun, kekuatan bambu Yue Xing sangatlah penting. Bulan terang yang dia kumpulkan tidak dapat dihancurkan. Jadi ketika Zhu Rong memukulnya dengan tinju, dia pikir itu dapat mengguncang bulan terang, tetapi dia tidak memikirkannya, tetapi bambu itu tidak bergerak. Tampaknya dia tidak terpengaruh sama sekali. Tetapi pada saat ini, bambu bulan terang bergerak, tetapi mendengarkan jiaunya untuk minum, kekuatan yang kuat, bergegas keluar dari tubuh, langsung mengalir ke bulan. Tiba-tiba, kekuatan bulan terang melonjak, dan gelombang energi yang mengerikan keluar dan menyapu. Di bawah serangan kekuatan bulan, bahkan dengan kekuatan Zhu Rong, dia masih tidak dapat menahan kekuatan ini. Segera, serangannya, seperti yang sebelumnya, dihancurkan oleh bulan, berubah menjadi bubuk dan menghilang. Melihat ini, mata semua orang terbuka lebar, dan itu luar biasa. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan bambu Yue Xing begitu kuat sehingga bahkan Zhu Rong tidak dapat mengguncangnya. Menjijikkan, melihat serangannya tidak berpengaruh pada bambu Yue Xing, Zhu Rong menjadi marah. Dalam hal ini, jangan salahkan dia karena bersikap kejam dan tanpa ampun. Membunuh dari segala sisi.
Sambil memegang tinjunya, Zhu Rongbang berteriak dan melancarkan serangannya yang paling kuat dan ganas, yang dapat menghancurkan semua rintangan. Ketika mereka melihat gerakan ini, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zhu Rong telah menggunakan gerakan seperti itu. Begitu kekuatan pembunuh keluar, jika lawan tidak dapat menahannya, seluruh gerakan akan hancur. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, Bambu Yuexing tenang menghadapi pembunuhan Zhu Rong, tanpa kepanikan, bahkan gerakannya tidak berubah, masih bulan terang, masih menyerbu ke arah Zhu Rong. Namun, sekarang Zhu Rong telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan aksi yang paling kuat. Pukulan ganas seperti letusan gunung berapi. Dia tidak memiliki tandingan dalam hal kekuatan dan sangat agresif. Sekali lagi, keduanya bertarung. Kali ini, bulan terang Bambu Yuexing tidak lagi hancur seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia dihalangi oleh suatu kekuatan yang dahsyat, tidak mampu meraih kemenangan yang luar biasa. Pecahkan untukku, Zhu Rong berteriak, suatu kekuatan dahsyat, meledak dari tinjunya dan mengalir ke bulan yang terang. Kekuatan ini, sangat dahsyat, membuat seluruh ruang bergetar dan berguncang terus-menerus. Ia tidak dapat menahan kekuatan dahsyat ini dan langsung hancur. Dengan getaran dahsyat ruang, bulan terang Bambu Yuexing juga ikut bergetar bersamanya. Tampaknya ia akan hancur di bawah pengaruh suatu kekuatan yang dahsyat. Melihat ini, alis Yue Qingzu sedikit bermartabat. Kekuatan Zhu Rong tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada pria di hadapannya. Hampir tidak ada perbandingan di antara mereka. Namun, dia tidak takut. Dia memegang Jue dengan kedua tangan, dan kekuatan yang kuat menyerbu ke atas. Kemudian, di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, putaran baru bulan terang berkumpul lagi. Putaran bulan terang ini, dibandingkan dengan yang sebelumnya, memiliki intensitas dan kecerahan yang lebih dari sebelumnya. Momentum yang mengerikan dengan cepat meresap, menyapu ke bawah dan menyerbu ke segala arah. Melihat ini, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa setelah bulan terang sebelumnya, Bambu Yuexing masih memiliki kekuatan yang begitu melimpah di tubuhnya, dan dapat mengumpulkan bulan terang yang begitu kuat. Melihat putaran bulan terang ini, Huang Long dan Mu Feng sama-sama sangat terkejut. Yue Xingzu layak mendapat peringkat di antara yang terkuat di Dongsuanyu. Kekuatan semacam ini sangat kuat, yang sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Tetapi di daerah Suanyu Barat, wajah mereka sangat jelek. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Bambu Yuexing begitu kuat. Menurut situasi ini, bukankah dikatakan bahwa bahkan Zhu Rong bukanlah lawannya? Bagaimana wanita ini bisa begitu kuat? Melihat bulan baru, Zhu Rong merasakan kekuatan teror. Wajah Zhu Rong akhirnya berubah. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Bambu Yuexing begitu mengerikan.